Cincin Nabi Sulaiman merupakan salah satu objek legendaris yang telah memikat imajinasi orang selama berabad-abad. Dalam berbagai kisah dan mitos, cincin ini disebut-sebut memiliki kekuatan luar biasa yang tak terduga. Cerita-cerita tentang cincin ini tidak hanya menarik bagi umat Islam, tetapi juga memengaruhi budaya dan sastra di seluruh dunia. Misteri cincin Nabi Sulaiman atau Seal King of Solomon mulai terkuak dari penemuan segel tanah liat. Penemuan 6 segel tanah liat akhirnya dapat membuktikan bahwa ada penguasa, atau setidaknya aktivitas pemerintah, di wilayah tersebut selama abad ke-9 dan ke-10 sebelum Masehi. Segel tanah liat ditemukan di Khirbet Sumali, situs arkeologi di Tel El-Hesi di sebelah timur Gaza di Israel Selatan, oleh Jimmy Hardin, profesor di Departemen Antropologi dan Budaya Timur Tengah di Mississippi State University. Di antara stempel tersebut, stempel bergambar cincin dengan nama Allah yang paling agung dan bintang Daud. Beberapa catatan mengatakan cincin Sulaiman terbuat dari kuningan dan besi, dan beberapa mengatakan cincin itu menampilkan berlian besar atau safir bertahtakan emas. Menurut kisahnya berkat cincin tersebut, Nabi Sulaiman memiliki kekuatan magis yang bisa memerintahkan setan dan berbicara dengan binatang. Konon, cincin Sulaiman bin Daud merupakan salah satu mukjizat yang diberikan Allah. Cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar yang apabila dikenakan di jari tangan, maka akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan dan awan. Cincin ini banyak yang menamainya sebagai Solomon Ring, ada juga yang menyebutnya Seal of Solomon. Orang-orang Arab sendiri menamai cincin ini dengan Khatam Sulaiman. Cincin ini adalah salah satu benda paling dicari umat manusia hingga hari ini. Lantaran termuat dalam berbagai literatur suci, banyak orang-orang yang percaya akan kekuatannya. Namun, begitu lamanya manusia mencari, cincin ini tak pernah ditemukan dimanapun. Raja Solomon menciptakan sebuah cincin menggunakan nama kekuatan ilahi dan tanda berupa heksagram, sebuah simbol yang bercirikan gabungan dari dua segitiga. Dengan cincin ini, beliau mampu memperbudak iblis dan dia memaksa mereka ikut membangun kuil di Yerusalem. Namun itu bukan satu-satunya literatur Yahudi yang menjelaskan soal cincin ajaib ini. Dalam buku klasik, Jewish Antiquities yang ditulis Josephus, juga disampaikan soal adanya cincin ajaib yang digunakan untuk melakukan pengusiran setan di kampung halamannya di Yudea. Sementara itu, dalam literatur tentang Heshalot, dijelaskan bahwa cincin dan tanda merupakan tema yang berulang. Malaikat, atau Heshalot Rabati, dan ahli, atau Merkafah Rabbah, menggunakan cincin dengan segel untuk memanfaatkan kekuatan ilahi. Pembahasan dan diagram cincin Sulaiman muncul berulang kali di berbagai karya dari abad pertengahan, Maftih Shlomo, Kunci Sulaiman. Literatur lainnya misalnya, buku, Magic Spells and Formulas yang ditulis Joseph Nafeh dan Saul Sheikh, yaitu buku, Kaf Hayashar. Simbol Raja Solomon yang berupa heksagram itu, alasannya berada di tanah dan ujungnya mencapai surga. Ini melambangkan harmoni yang berlawanan, yang maknanya bermacam-macam sekaligus multi-budaya. Ini mencerminkan tatanan kosmik, langit, pergerakan bintang-bintang di bidangnya, dan aliran abadi antara langit dan bumi, antara unsur-unsur udara dan api. Karena itu, simbol tersebut melambangkan kebijaksanaan manusia super dan pemerintahan. Simbol heksagram memiliki banyak konotasi, terutama bila diapit oleh lingkaran. Kekuatan super alami telah dikaitkan dengannya di banyak bagian dunia sejak zaman kuno.
Makna yang paling jelas dari heksagram dikaitkan dengan teknik magis untuk menangkal kekuatan jahat. Profesor Gershom Scholem, sarjana Kabalah, tulisan mistik Yahudi, mempelajari fungsi pelindung heksagram dan masuknya ke dalam Yudaisme dari tradisi Islam. Dalam serangkaian artikel tentang bintang Daud dan sejarahnya, Scholem mengeluarkan beberapa pendapat. Pertama, heksagram adalah simbol universal, yang asosiasi Yahudinya berkembang secara bertahap. Ini dimulai sebagai simbol komunitas Yahudi di Praha, mungkin pada abad ke-14. Lalu diakui sebagai simbol orang Yahudi secara keseluruhan pada abad ke-19. Pendapat kedua, beberapa contoh heksagram dan motif dekoratif Yahudi dan Kristen lainnya itu sudah ada dari zaman kuno dan kemudian dalam seni Islam. Pendapat Scholem yang ketiga, bahwa heksagram atau pentagram, muncul pertama kali pada mezuzot ajaib, gulungan tiang pintu, dan kemudian pada berbagai jimat dalam sastra. Simbol pada heksagram dan pentagram dikenal sebagai segel, sesuai dengan gagasan bahwa seseorang mencap dirinya sendiri, dengan tanda-tanda ini untuk melindungi dirinya dari roh berbahaya. Istilah ini terkait dengan legenda Raja Sulaiman yang mengendalikan setan melalui cincin bersimbol khusus yang di atasnya terukir tetragramatan. Segel hanya memiliki kekuatan untuk satu hal, yaitu memberikan perlindungan dari kekuatan jahat. Ada kemungkinan bahwa heksagram berfungsi sebagai simbol kuil pada tahap awal perkembangannya. Gambar Yahudi dari abad ke-10 adalah contoh paling awal dari hubungan antara dua simbol. Asal-usul cincin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah seorang raja bijaksana dari kerajaan Israel kuno. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Allah memberikan kekuasaan besar padanya, termasuk kendali atas jin, hewan, dan unsur alam. Salah satu cerita yang terkenal adalah ketika Nabi Sulaiman memerintahkan para jin dan burung-burung untuk bekerja untuknya. Cincin Nabi Sulaiman diyakini sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk mengendalikan kekuatan alam tersebut. Cincin ini dikatakan memiliki tulisan khusus yang memberinya kekuatan magis. Namun, versi cerita tentang cincin ini bervariasi dalam berbagai sumber dan budaya. Keistimewaan cincin Nabi Sulaiman. Dalam beberapa cerita, cincin ini digunakan untuk membangun struktur besar seperti Baitul Maqdis, Temple of Solomon, dan bahkan untuk mengeksploitasi kekayaan alam. Kisah tentang Nabi Sulaiman yang berkomunikasi dengan burung-burung dan hewan-hewan lainnya telah menjadi bagian dari legenda populer sepanjang sejarah. Misteri dan kontroversi. Meskipun cerita tentang cincin Nabi Sulaiman begitu menarik, keberadaannya dan kebenarannya masih menjadi subjek perdebatan. Beberapa cendekiawan menganggap cerita tentang cincin ini sebagai mitos belaka, sementara yang lain percaya bahwa ada dasar historis di baliknya. Beberapa teori mengaitkan cincin ini dengan artefak sejarah yang ditemukan di Timur Tengah, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut. Sebagian besar informasi tentang cincin ini diperoleh dari sumber-sumber seperti Al-Quran, hadis, dan cerita-cerita rakyat, yang membuat sulit untuk membedakan antara fakta dan fiksi. Pesan moral. Meskipun keberadaan cincin Nabi Sulaiman masih menjadi misteri, cerita tentangnya mengandung banyak pesan moral dan nilai-nilai yang dapat dipetik. Salah satunya adalah tentang kebijaksanaan dan keadilan, yang merupakan sifat-sifat yang ditekankan dalam ajaran Islam. Selain itu, cerita tentang cincin ini juga mengingatkan kita akan kekuatan kata-kata dan pemahaman terhadap alam semesta. Hal ini menyoroti pentingnya kearifan dan pemahaman terhadap lingkungan di sekitar kita. Sebuah sumber mengatakan bahwa
Cincin Sulaiman As berasal dari langit yang memiliki 4 sisi. Di antara sisinya tertulis kata yang artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada sisi kedua tertulis, yang artinya, wahai Allah Raja yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Pada sisi ketiga tertulis, yang artinya, segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Dan pada sisi keempat tertulis, yang artinya, Maha suci Engkau wahai Tuhanku yang tidak ada sekutu bagimu. Cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar yang apabila dikenakan maka akan berkumpul para jin, manusia, burung, angin, setan dan awan. Misteri cincin Nabi Sulaiman telah menjadi bagian integral dari warisan budaya dan spiritual Islam. Meskipun keberadaannya masih dipertanyakan, cerita tentang cincin ini tetap menjadi sumber inspirasi dan refleksi bagi banyak orang. Kebenaran sejarahnya mungkin tetap menjadi rahasia, tetapi pesan moral dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut tetap relevan dalam kehidupan kita saat ini.